wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat melaksanakan sholat subuh. Karena belum tentu semua orang tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Bahkan mungkin di sebagian ada yang belum bangun. Ya. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan bagi kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga istiqomah berada di jalannya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya kajian kitab Ahamiyatus Shalatil Jama'ati. Yang kemarin kita sudah sampai pada halaman 42 ya. Dalam pembahasan pertama bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tafsiran daripada makna tersebut adalah amarallahu ta'ala birruku'i ma'ar raki'in wa dzalika yakunu fi halatil musyarakati fi ruku'i fa ka'anna amran bi iqamati sholati bil jamaah. Dan itu ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku, dzalika yakunu fi halatil musyarakah fi ruku'i fa ka'anna amran, maka itu seakan-akan ya merupakan perintah untuk mendirikan sholat berjamaah. Ya. Nah, itu dalam pembahasan yang lalu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu al-amru bi ada'i sholati ma'al jama'ati fi halatil khauf. Yakni perintah melaksanakan sholat berjamaah dalam kondisi takut atau dalam peperangan. Walam yakunil amru bi ada'i sholati ma'al jama'ati fil ahwalil 'adiyati, dan tidaklah perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah itu ya dalam keadaan biasa-biasa saja.
Bal amarallahu ta'ala biha hatta fi halatil khauf, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya ya ketika dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut. Qala azza man qail wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Harusnya ada falyusallu ma'ak di ayatnya. Oh, itu ada di bawahnya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini surat An-Nisa ayat 102. Ya. Bahwasannya perintah berjamaah juga tidak dalam kondisi biasa-biasa saja, tapi dalam kondisi khauf, dalam kondisi peperangan. Ya, sebagaimana di dalam ayat wa idza kunta ila akhiriat, ya, itu menunjukkan tata cara sholat khauf ternyata. Ya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Jadi ini menunjukkan tata cara sholat khauf. Gimana tata cara sholat khaufnya? Kita praktekkan dulu. Ini sholat berjamaah ya dalam kondisi perang. Ketika sholat berjamaah dalam kondisi perang, ya. Ini ayatnya menunjukkan, nanti bisa dibaca mungkin tafsirnya yang lain ya. Ini menunjukkan ketika dia berjamaah di barisan pertama atau barisan kedua atau ada barisan ketiga, maka ketika barisan pertama itu ruku ya atau sujud, maka yang shaf kedua ini ngapain? Berjaga. Nah, apabila yang shaf pertama bersama imam itu sudah selesai, ya, maka gantian yang di belakang ngapain ini? Ruku atau sujud. Ya, begitu seterusnya sampai kemudian selesai. Ini saking apanya? Saking pentingnya, ya, saking mutlakul amri lil wujubil amalnya, sehingga walaupun dalam kondisi sangat genting pun ya sholat berjamaah tetap dilaksanakan, itu dalam kondisi perang yang berkecamuk. Kalau kita berperang dengan apa ini? Berperang dengan perpanjangan waktu biasanya kan, mimpinya mimpi nonton sepak bola gitu kan, kemudian wasit memberikan perpanjangan waktu, makanya saya subuhnya terlambat Pak Ustadz. Aduh ya, kita perangnya dengan tidur kita ya. Nah ini secara umum ayat ini menjelaskan tentang itu ya, sampai selesai. Kemudian di selanjutnya itu berkaitan dengan orang-orang kafir itu ya. Walladzina kafaru la taqulu, bahwasannya orang-orang kafir itu menyukai ya ketika kalian itu dalam kondisi lalai an aslihatikum, dari senjata kalian, wa amtiatikum atau barang-barang kalian, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka akan menyerbu ya, menyerang gitu dengan sekali serangan gitu. Maka jangan lalai, bahkan ketika sholat sekalipun harus berjaga. Fa idza kana Allah Ta'ala qad amara bi ada'i sholati ma'al jama'ati fi halatil khauf fa yakunu dzalika fi halatil amni min babil ula. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menaikkan sholat berjamaah fi halatil khauf, dalam kondisi genting, fayakunu dzalika fi halatil am, maka juga
di pembahasan sebelumnya itu ada mengenai fi halatil amni min babil ula, di bab yang awal-awal itu ya. Wa fi hadhi yaqulu al-Imam Ibnu Mandzur wa lima amara Allah azza wa jalla bil jama'ati fi halatil khauf dalla ala anna dzalika fi halil amni aw wajaba. Ya, intinya adalah bahwasannya melaksanakan sholat berjamaah itu baik dalam kondisi takut ataupun dalam kondisi aman sekalipun, ya wajib dilaksanakan. Wa yaqulu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mabniyan mubayyanan wajhil istidlal bil alati ala wujubi sholatil jamaati. Pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa ya tatkala menjelaskan dalil ini, maka ini menunjukkan ala wujubi sholatil jamaati, atas pada wajibnya sholat berjamaah. Wajhul istidlal bil ayatil wujuhin. Ahaduha amara subhanahu wa ta'ala subhanahu lakum bis salati bil jama'ati summa a'da hadzal amr marratan saniyan fi haqqi ta'ifati saniyah bi qawli wal ta'tid. Nah, ini dari ayat ini ya menunjukkan bahwa ketika dalam kondisi khauf sekalipun, dalam kondisi genting sekalipun, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Ya, ketika engkau mendatangi suatu golongan yang lain, lam yusallu, belum salat, maka fal yusallu ma'ak, maka salatlah bersama kalian. Wa fi hadza dalil ala anna al-jama'ati fardun ala a'yun idza lam yasqutha subhanahu min at-ta'ifati tsaniyah. Jadi ini menunjukkan sebuah dalil bahwasannya sholat berjamaah itu merupakan fardun. Walau kana jama'atu sunnatu lakinnal ulal a'dar bisukutiha udrul khauf. Ya, sekiranya sholat jamaah itu sunnah, ya, sholat berjamaah itu sunnah, maka cukup diwakili oleh sebagian yang lain. Apalagi dalam kondisi khauf, ya udah nggak perlu berjamaah gitu kan. Walau kanat fardun kifayatun la saqatat bi fi'li ta'ifatun ula. Kalau sekiranya itu fardu kifayah, ya salat berjamaah itu fardu kifayah, la saqatat bi fi'li ta'ifatil ula, maka sudah cukup, sudah ya diwakili oleh siapa ini? Ta'ifatul ula, kelompok yang pertama berarti. Fafil ayati dalilun ala wujubiha ala a'yan fahada ala salasati awjuhin. Maka dalam memahami ayat tadi ada 3 pendapat yang insya Allah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwasannya ya dalam kondisi apapun selama tidak ada uzur syar'i, ya tidak ada uzur syar'i, misalkan dalam kondisi safar, dalam kondisi sakit misalnya, maka kita upayakan untuk sholat apa ini? Sholat berjamaah. Saking pentingnya sampai-sampai ya ketika kondisi perang pun kondisi solu ma'aka, ya. Nah, ini diperintahkan untuk mau ikut sholat berjamaah bersama mereka begitu. Apalagi dalam kondisi aman semacam ini, ya kita bisa leluasa, ya bisa leluasa melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada rasa takut terhadap ancaman dari siapapun, ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.